Kericuhan ini terjadi di lokasi peninjauan setempat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Desa Modangan, Kecamatan Ngelekok, Blitar. Kedua kelompok penggugat yang berseberangan pendapat dan tidak terima dengan pembagian tanah redistribusi terlibat keributan dan saling dorong di depan kantor Desa Modangan. Akibat kericuhan, seorang warga terluka di kepala. Kericuhan baru bisa diredakan setelah puluhan polisi dan TNI diterjunkan ke lokasi. Tapi yang jelas kita sudah cek dari pengadilan mana tanah yang milik bapak-bapak ibu sekalian, apakah benar di dalam objek sengketa atau yang di luar. Kan tujuan utama pengadilan ke sini untuk cek tanah benar nggak, tanah penggugat ditunjukkan, tanah tergugat yang dikeluarkan oleh BPN di situ, kemudian milik intervensi di mana. Jadi ketika persidangan hari ini, apa yang majelis dan pengadilan minta sudah kami dapat, mudah-mudahan bisa membantu kami pengadilan untuk meneruskan persidangan yang selanjutnya. Sidang peninjauan ini merupakan agenda lanjutan dari PT UN Surabaya sebelum sidang lanjutan pembagian tanah yang dikelola oleh PT Dwi Sri. Total ada 133 hektar dari 223 hektar lahan yang dibagikan kepada 700 warga sebagai tanah redistribusi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dalam video ini, beberapa orang berpakaian seragam sebuah ormas menganiaya seorang pria yang diketahui merupakan kontraktor. Sebelumnya terjadi adu mulut antara korban dan beberapa orang di lokasi di Kota Pekalongan. Rekaman penganiayaan ini pun viral. Senin malam, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan berawal dari masalah rebutan proyek di Kota Pekalongan. Setelah proyek yang ada di Pekalongan ini, proyek yang ada di Pekalongan ini ternyata ada miskomunikasi. Jadi ada miskomunikasi, ada suatu tantangan melalui telepon, dan telepon tersebut di loudspeaker. Jadi mereka ini rekan-rekan dari si tersangka ini mendengar bahwa mereka ada ancaman, akhirnya mereka berjanjian untuk ketemu di lapangan Mataram itu. Sementara itu, penasihat hukum para pelaku penganiayaan akan melakukan mediasi agar kasus ini tidak harus ke pengadilan. Ikuti dulu prosedur penyidikan ini. Setelah ya kita upayanya tetap ke perdamaian, Bang. Kita bisa mengupayakan mediasi dan restoratif justice, Bang. Dari hasil pemeriksaan 3 saksi, polisi telah menetapkan 1 tersangka penganiayaan dan bakal dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi oknum ormas seringkali meresahkan warga. Bahkan sejumlah oknum kerap kali melakukan kekerasan dan pemerasan. Ormas atau organisasi masyarakat seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengapresiasikan hal-hal yang positif. Gue apresiasi petugas yang menindak oknum ormas nakal yang meresahkan. Jangan sampai masyarakat menilai ormas bak gerombolan preman yang meresahkan masyarakat hanya akibat ulah segelintir oknum ormas nakal. Nah, sekarang gue akan membacakan kembali laporan yang masuk. Laporan pertama dari Edki. Lapor Pak Polisi, di sekitar jalan arah Cimuning Bekasi masih banyak begal bersenjata api. Mohon ditindak, Pak. Laporan selanjutnya dari Edvika. Lapor Pak Polisi, di daerah Cicurug, Semarang masih banyak pengedar narkoba. Sangat meresahkan. Mohon segera ditindak, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Jerry. Pak Polisi, di Cilegon, Banten banyak aksi balapan liar pada malam hari yang mengganggu warga sekitar. Mohon segera ditindak, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.